Selamat datang di channel Dio Official Auto untuk melihat langsung model terbaru yang masih dalam tahap pengenalan, yaitu Cortez Darion. Model ini hadir di Gias 2025 dengan status World Premiere, artinya ini model yang benar-benar baru di dunia. Indonesia pun mendapat kehormatan untuk dijadikan lokasi pengenalan perdananya, dan nama Darion sendiri itu terinspirasi dari sebuah frase dari Indonesia. Yes, itu udah pasti menandakan bahwa mobil ini dikembangkan di Indonesia untuk Indonesia dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan dibawa keluar. Arti lain dari Darion yaitu Yunani, dari bahasa Yunani yang artinya adalah hadiah. Dan Cortez sendiri dalam bahasa Spanyol artinya adalah berwibawa. Jadi kalau digabungkan ini adalah hadiah yang berwibawa. Nah, kalau ngelihat desainnya, ini mobil bergaya boxy MPV yang mampu menampung hingga 7 penumpang atau bahkan 8 penumpang tergantung konfigurasi kursinya. Darion sendiri hadir dalam dua varian, yaitu EV atau elektrifikasi sepenuhnya dan PHEV atau plug-in hybrid yang tentunya mempunyai keunggulan dari segi daya jelajah. Kita kembali lagi ke masalah desainnya. Mobil ini punya dimensi hingga 4.910 mm untuk panjang atau 4,9 meter. Kemudian lebarnya adalah 1.850 mm atau 1,8 meter dan tinggi 1.770 mm. Nah, dimensi segitu tentunya memberikan daya angkut yang optimal, apalagi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang memang pastinya akan selalu membawa keluarga besarnya, baik itu berjalan-jalan maupun dalam sebuah keseharian. Nah, kalau kita lihat desainnya, khususnya untuk yang PHEV, ini punya gaya yang berbeda dengan EV. PHEV dilengkapi dengan grill yang ada bukaannya untuk memastikan pendinginan terhadap mesin. Yes, karena PHEV ini menggunakan mesin dan juga motor listrik. Garis lampunya dibuat tajam dan pastinya futuristik serta modern dengan gaya bodi yang streamline. Ini menggunakan konsep yang disebut elegan streamline dan tentunya penggunaan pintu sliding yang sangat praktis dan memberikan kesan sangat elegan maupun premium. Kalau kita lihat bagian belakangnya ini masih mirip seperti Cortez sebelumnya, namun diberikan aksen yang lebih premium dan elegan, tentunya dengan pintu bagasi yang cukup besar untuk memberikan akses ke dalam ruang bagasi. Apalagi bagian bawah ground clearance-nya terlihat cukup tinggi, sehingga membuat mobil ini dapat dibawa ke mana saja, namun tentunya dengan catatan kondisi jalannya yang tidak terlalu ekstrim. Kemudian kaki-kakinya dia menggunakan velg berukuran 17 inci yang dibungkus ban berukuran 215/55. Profil ini tentunya sudah sangat mencukupi untuk sebuah MPV berbadan besar boxy yang mampu mengangkut banyak orang. Untuk PHEV, ia menggunakan mesin konvensional 1,5 liter yang dihubungkan dengan motor listrik. Motor listrik ini menghasilkan tenaga 145 kW atau 197 PS. Dan untuk transmisinya, dia menggunakan dedicated hybrid transmission yang tentunya akan mendeliver tenaga secara lebih cepat dan responsif. Lalu berapa daya jelajah dari PHEV? Nah, ini yang menarik karena untuk penggunaan EV murni, dia bisa mencapai klaimnya 125 km. Sementara untuk penggunaan secara PHEV-nya atau hybridnya, itu bisa lebih dari 1000 km. Tentunya ini akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih efisien, hemat bahan bakar, dan tentunya ramah lingkungan. Sekarang kita lihat tampilan dari yang EV, karena tampilnya benar-benar berbeda dengan PHEV. Nah, ini adalah varian EV atau elektrifikasi sepenuhnya. Kalau dari samping sebenarnya nggak jauh berbeda dengan versi PHEV. Baik bagian belakang, pintunya tetap sliding, menggunakan velg 17 inci, juga ban 215/55. Tapi tampangnya berbeda banget karena dia tidak menggunakan grill alias grill yang tertutup, tercover. Karena kenapa? Karena dia tidak membutuhkan sistem pendinginan layaknya mesin konvensional. Dan juga ada logo wuling yang cukup besar dan lampunya masih sama seperti PHEV dengan gaya yang modern, sudah proyektor LED dan dilengkapi dengan daytime running light. Apalagi diberikan beberapa aksen mulai dari chromium dan juga bukaan di bagian bawah yang memberikan nuansa sedikit sporty.
Untuk performa tentunya berbeda juga karena EV ini menggunakan motor listrik sepenuhnya yang menghasilkan tenaga 150 kW atau 203 PS. Dan motor listrik ini disokong oleh baterai yang mengizinkan daya jelajah hingga 540 km. Dan baterai ini juga mendukung pengisian cepat karena dia pakai model CCS2, di mana pengisian dari 30% ke 80% itu hanya butuh 30 menit. Waktu yang cukup relevan untuk penggunaan mobil sehari-hari maupun ke luar kota mengunjungi keluarga atau kerabat jauh. Kita lanjut ke interior, tapi sayangnya ini mobil sudah di barrier, jadi kita nggak bisa lihat langsung. Namun karena pintunya dibuka, kita bisa melihat sedikit sneak peek dari interiornya. Untuk model yang ditampilkan ini menggunakan captain seat, artinya mobil ini punya gaya yang lebih private dan juga memberikan kesan premium. Dan kalau kita lihat lagi di bagian konsol tengahnya, terutama di baris kedua, terdapat tombol yang mungkin untuk pengaturan AC. Untuk saluran ventilasinya diletakkan di bagian atas, begitu juga di bagian baris ketiga. Tentunya ini akan memberikan kenyamanan yang lebih maksimal. Sementara untuk joknya bisa dilihat, dia sudah ada pengaturan dan tampaknya ini merupakan pengaturan elektrik. Jadi untuk captain seat-nya ini bisa diatur secara mudah hanya menggunakan tombol. Headnya juga terlihat cukup besar, mungkin 10-12 inci. Kita harus mengkonfirmasi lebih jauh, yang tentunya tidak hanya ditujukan untuk memutar multimedia, tapi juga kontrol pusat untuk fitur-fitur kendaraan. Dan panel instrumennya itu juga sudah digital, namun ukurannya lebih kecil daripada head unit atau kontrol pusat, yang tentunya akan memberikan informasi lengkap. Dan yang paling menarik adalah mobil ini dilengkapi dengan sunroof yang semakin memberikan kesan premium. Itu dia tadi review singkat dari Wuling Cortez Darion yang tentunya sangat menarik apabila nanti diluncurkan karena dia masih dalam tahap pengenalan. Kita masih menunggu kapan diluncurkan dan tentunya sangat menarik untuk menunggu berapa harganya. Mengingat brand China itu sering melakukan gebrakan mengenai harga jual sebuah produk. Namun prediksinya mungkin bermain di kisaran 400 sampai 600 juta rupiah atau mungkin bisa kurang dari angka segitu. Gimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar, baik itu pendapat tentang mobil ini maupun prediksi berapa sih harga jualnya. Jangan lupa untuk subscribe channel di Official Auto. Sampai jumpa di video berikutnya.